memuji yang berlebihan mengambil keuntungan. Karena dulu penyair itu bersyair untuk mendapatkan uang di zaman jahiliyah. Ya, di zaman jahiliyah itu mereka terkadang kalau melihat orang-orang yang terpandang lewat gitu, mereka langsung mengucapkan syair demi mendapatkan uang. Lalu ini terkadang mereka memuji sesuatu yang nggak ada pada yang dipuji. Nah, ini kan berarti berlebihan ini. Kalau memuji sesuatu yang ada dan tidak berlebihan masih masuk akal. Ini nggak ada dipuji yang berlebihan, atau ada tapi berlebihan, ini nggak dilarang. Karena kalau kita baca dalam Burda, di situ disebutkan ada satu syair yang melakukan pujian kepada seorang pemimpin atau orang yang terpandang. Ya, Yada Zuhairin bima atna ala harimi. Ya. Untuk apa dia memuji? Untuk mendapatkan duit, untuk mendapatkan kekayaan, harta. Sama dengan Farosdak. Farosdak itu penyair yang hebat, penyair yang handal. Dia kadang dalam mengucapkan syair ini mendapatkan imbalan yang besar, karena ketika membuat syair ini hebat untuk seseorang misalnya. Lah Farosdak ini pernah mengucapkan syair memuji Imam Ali Zainal Abidin. Ketika dilihat Imam Ali ini ketika berjalan tawaf, kagum Farosdak ini dengan akhlaknya, kesantunannya, kelembutannya, memuji dengan syairnya. Dikasih sama Imam Ali Zainal Abidin, dikembalikan sama Farosdak, aku memuji kamu bukan kan untuk ini, tapi aku karena melihat keindahan yang alami dari dirimu. Nggak diterima sama Farosdak, dikembalikan. Tapi Imam Ali juga nggak mau menerimanya. Kenapa? Kata Imam Ali, kami ini keluarga Nabi, kalau sudah mengeluarkan nggak boleh ada yang kembali lagi, sudah dikeluarkan ya keluar. Ya terserah kamu nggak mau berikan kepada siapa, kalau kamu memang nggak mau menerimanya, yang penting aku nggak mungkin mau menerimanya lagi. Nah itu boleh, asal tidak berlebihan. Kalau berlebihan nggak boleh, karena itu Nabi juga bersabda dalam hadisnya, inna minasyi'ri la hikmah. Terkadang dalam sebuah syair itu ada hikmah, ada hikmah. Nah, ya. Ada hikmahnya dalam sebuah syair, ada hikmah. Terkadang, nggak semuanya. Nah, makanya terbagi dua syair kan. Ada syair yang memang di dalamnya menyebutkan tentang ayat-ayat Al-Quran, hadisnya Nabi, nasihat-nasihat ya, untuk keimanan, ketakwaan, kebaikan, itu bagus. Tapi kalau isinya adalah kebohongan, memuji seseorang yang tidak pantas untuk dipuji, atau memuji tapi berlebihan, walaupun itu ada pada dia tapi berlebihan, atau tentang perempuan fisiknya, ini jelas nggak boleh. Seperti yang ada syair-syair yang ada sekarang ini ya, cinta syair. Nah ini berlebihan ini. Nah, seperti apa? Cinta satu malam. Ini semuanya isinya ngerusak. Ya. Atau yang macam-macamnya, yang apalagi tidak tahu sudah. Ya. Macam-macam. Semuanya ngerusak ini. Apa yang umum yang sekarang itu sudah lewat, ada baru lagi. Ini merusak. Nah, ini jelas nggak boleh. Lah kalau diucapkan, ya jelas nggak boleh. Mengucapkannya nggak boleh lah. Makanya anehnya itu kita sebagai orang Muslim menyebut atau mengingat dan menyanyikannya, padahal itu adalah dilarang. Al-Quran yang mengandung pahala, yang memberikan kita derajat yang sangat tinggi di sisi Allah, dengan membacanya malah kita tinggalkan. Nah katanya Rasulullah, ini kalimat yang paling jujur yang dikatakan oleh penyair, yaitu kalimatnya labid. Lah siapa labid? Labid ini adalah seorang kafir tadinya. Tadinya dia adalah seorang kafir, bukan orang yang beragama Islam. Lalu labid ini masuk Islam. Ketika masuk Islam, labid tidak lagi
mengucapkan syair atau tidak lagi membuat syair. Padahal penyair ini, Labid ini. Penyair yang top ini. Labid ini di zamannya adalah penyair yang sangat hebat, yang sangat terkenal. Yang disegani oleh penyair-penyair lainnya. Tapi setelah masuk Islam, Labid tidak lagi mengucapkan atau membuat syair kecuali satu yang tidak ditinggalkan. Yang lainnya ditinggalkan kecuali satu. Apa syair yang tidak ditinggalkan oleh beliau? Syair yang tidak ditinggalkan oleh beliau, ma'atabal mar'ul karimu li nafsihi wal mar'u yuslihuhul qarinus salih. Tidaklah seseorang itu mencaci lebih baik daripada mencaci untuk dirinya sendiri, dan seseorang itu bisa menjadi baik dengan berteman kepada orang yang baik. Jadi kalau mau mencaci, jangan mencaci orang, tapi mencacilah diri sendiri. Nah, kamu kenapa kok males? Kamu ini males itu opo? Jadi opo? Itu kepada diri sendiri. Jangan orang yang kita caci, bodoh kamu jadi orang males kok nggak manfaat sama sekali. Enggak, tapi diri sendiri. Para salafus saleh itu seperti itu. Di waktu malam mereka itu mu'atabatun nafs. Jadi mencaci atau menghina dirinya sendiri. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa nggak gini? Kenapa nggak gitu? Mau jadi apa kamu ini? Jadi itu mengucapkan kepada dirinya sendiri. Lah satu syair ini nggak ditinggalkan oleh Labid. Kenapa? Mengingatkan. Yang lainnya ditinggalkan. Nah, dalam ada riwayat seperti itu. Ada yang mengatakan enggak sama sekali. Semua syair ditinggalkan. Semua syair ditinggalkan. Bahkan beliau pernah diperintahkan untuk mengucapkan atau membaca syairnya di zaman kepemimpinan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar mengatakan kepada Labid, "Anshidni syai'an min syi'rik." Coba lantunkan untukku salah satu syair-syairmu. Diperintahkan untuk dilantunkan di hadapan Sayyidina Umar. Labid mengatakan, "Ma kuntu li agul syi'ran ba'dan alamani Allah Ta'ala al-Baqarah wa al-Imran." Katanya beliau, nggak mungkin aku katakan satu syair pun setelah Allah mengajarkan kepadaku, alias maksudnya apa? Setelah aku masuk Islam. Ya, tidak aku mengucapkan satu syair pun setelah aku masuk Islam, karena aku sudah menggantinya dengan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, alias apa? Menggantinya dengan Al-Quran. Jadi nggak syair lagi tapi Al-Quran. Ya. Karena Labid ini tadinya seperti yang saya katakan, dia adalah orang kafir, kemudian masuk Islam. Ketika masuk Islam, bukan sekedar Islam, tapi keislaman yang sangat bagus, keislaman yang sangat baik. Lah beliau ini umurnya kurang lebih 104, ada mengatakan 157 tahun. Jadi umurnya Labid ini panjang. Lah beliau masih ada garis keturunan dengan Nabi. Ketemunya dengan Nabi itu di Mudhar. Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi ketemunya dengan Nabi di Mudhar. Lah apa yang diucapkan Labid? Yang diucapkan Labid itu, ketahuilah segala sesuatu selain Allah akan hancur, akan fana. Lah perkataan ini kenapa dikatakan oleh Rasulullah paling bagusnya, paling jujurnya kalimat? Karena sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Kullu man 'alaiha fan. Dalam ayat yang lain, kullu syai'in halikun illa wajah. Semua segala sesuatu akan hancur. Yang besar, yang kecil, yang sedikit dan banyak akan hancur, akan binasa. Enggak ada yang abadi. Illallah, kecuali Allah. Makanya ma khalallah, selain Allah. Segala sesuatu selain Allah akan hancur, akan binasa. Nah, karena itu ini ucapan yang sesuai dengan Al-Quran, sehingga Nabi mengatakan ini adalah kalimat yang paling jujur, kalimat yang paling benar.